Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan seputar matematika channel yang membahas tentang TK SD, TK SMP, TK SMA, SNBT atau UTBK, dan membahas soal-soal yang ada pada buku-buku paket. Kali ini kita akan membahas tentang soal matematika, latihan soal bab akhir, soal akhir bab 4. Untuk SMA, MA kelas 11 halaman 206 bagian B nomor 1 sampai 4, penerbit buku Erlangga dan pengarang buku BK Nur Mandiri. Uji pemahaman bagian B nomor 1. Seorang melakukan penelitian untuk menyelidiki hubungan antara kasus baru harian dan kasus sembuh harian COVID-19 di suatu daerah. Hasil penelitian tersebut ditampilkan dalam bentuk diagram pencar berikut, yaitu sama dengan 0,855 2x dikurang 2,4 2423,7. R kuadratnya sama dengan 0,8015. Nah, ini diagram pencarnya dengan garis regresinya. Di sini sebagian Y adalah kasus sembuh harian, bagian X-nya ini, sembuh X-nya adalah kasus baru harian. Sumbernya adalah link Springer.com artikel 10.107 ya, dari sendiri Springer ya. Nah, kemudian di sini pertanyaan jelaskan hubungan antara kasus baru harian dan kasus sembuh harian COVID-19 berdasarkan hasil penelitian tersebut. Kita jawab. Y sama dengan 0,8552x dikurang 2423,7 ya. Nah, dari sini R kuadratnya didapatkan adalah 0,8015. Nilai gradien B positif, yang ini 0,8552 ini, menandakan semakin banyak kasus, maka semakin banyak juga yang sembuh dari COVID-19. Jadi, dia gradien positif naik ke atas ya, sebelah kanan. Semakin banyak kasus ya, kalau kita lihat dari tabel sini, semakin banyak kasus yang masuk dan semakin banyak sembuh. Misalnya di sini anggap 10.000, di sini 6.000 sembuh, 15.000 8.000 ya. Ini 15.000 sekitar 10.000 yang sembuh, 20.000 sekitar 14.000 dan seterusnya. Nah, di situ bisa dikatakan bahwa dengan gradien positif menandakan semakin banyak kasus, maka semakin banyak sembuh dari COVID-19. Kemudian angka 0,8552 menunjukkan bahwa setiap kenaikan sekitar satu kasus baru diperkirakan diikuti sekitar 0,855 kasus. Misalnya satu kasus X-nya 1, ya sekitar 0,855 kasus sembuh. Ya. Artinya jika kasus baru naik 1.000, maka kasus yang diperkirakan sembuh adalah 855 kasus. Ya, itu maksudnya. Selanjutnya untuk nilai R positif itu kuadrat 0,815 itu dipresentasekan menjadi 80,15%. Menunjukkan hubungan kuat antara kedua variabel, yaitu kasus baru dan kasus sembuh harian. Jadi penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear kasus yang kuat antara kasus baru harian dan kasus sembuh harian COVID. Ketika kasus baru meningkat, kasus sembuh juga cenderung meningkat. Selanjutnya nomor yang kedua. Tabel berikut menunjukkan data jumlah pelanggaran dan jumlah kecelakaan lalu lintas di suatu provinsi pada tahun 2018 sampai 2021. Ini tabelnya. Jumlah pelanggaran 2018 140.000, 2019 90.000, 2020 80.000, 2021 30.000. Jumlah kecelakaannya 5.000, 2018, 19, 6.000, 2020 4.500 dan 2021 5.400. Tentukan persamaan regresi, garis regresi di mana jumlah pelanggaran adalah variabel independen dan jumlah kecelakaan adalah variabel independen. Kemudian B, hitunglah perkiraan jumlah kecelakaan pada tahun 2022 jika terdapat kasus jumlah pelanggaran sebanyak 20.000 kasus. Kita jawab. Untuk bagian A, misalkan X-nya jumlah pelanggaran, kemudian jumlah kecelakaan Y jadi dia variabel bebasnya, Y variabel terikat. N-nya itu ada 4 ya, dari data 2018, 19, 2021, 2022 ya. Kemudian 2018, 19, 2020, 2021 maksudnya, bukan 2022.
Sigma X ya dari jumlah pelanggaran itu adalah 180 tambah 90.000 tambah 80.000 tambah 30.000 itu adalah 380.000. Kemudian sigma Y-nya untuk jumlah kecelakaannya itu 5.000 tambah 6.000 tambah 4.500 tambah 5.400 itu 20.900. Selanjutnya kita hitung adalah rata-rata, X rata-rata, jadi sigma X-nya dibagi dengan N, sigmanya adalah 380.000 dibagi dengan 4, hasilnya 95.000. Rata-rata untuk Y, sigma Y per N berarti 20.900 dibagi 4, hasilnya 5.225. Selanjutnya kita cari perkalian antara XY-nya, jadi X kali Y 180 kali 5.000, 40.000 kali 5.000, 90.000 kali 6.000, 80.000 kali 4.500, dan 30.000 kali 5.400. Hasilnya adalah 900 juta, 540 juta, 390 juta, 162 juta, itu kalau jumlahkan menjadi 1.962 juta. Sigma X kuadrat adalah 180.000 kuadrat ditambah 90.000 kuadrat ditambah 80 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Hasilnya adalah 32.400 juta, 8.100 juta, 6.400 juta, dan 900 juta. Hasilnya adalah 47.800 juta. Kemudian sigma Y kuadrat adalah 5.000 pangkat 2 ditambah 6.000 pangkat 2 ditambah 4.400 pangkat 2 ditambah 5.400 pangkat 2 itu sama dengan 25 juta. Tambah 36 juta ditambah 20 juta 250.000 ditambah 29 juta 160.000. Hasilnya adalah 110 juta 410.000. Kemudian kita masukkan untuk mencari XX ya, untuk membuat gradiennya ya. Sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan per N. Berarti sigma X kuadrat tadi sudah tahu 47.800 juta. Kemudian sigma X kuadrat berarti 380.000 dikuadratkan bagi 4. Hasilnya adalah 47.800 juta dikurang 36.100 juta. Hasilnya adalah 11.700 juta. Untuk XY berarti perkaliannya tadi. Sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N. 1.962 juta dikurang 380.000 dikali 20.900 bagi 4. Hasilnya adalah 1.962.000 juta dikurang 1.985 juta 500 itu sama dengan minus 23.500 juta. 23 juta 500.000 maksudnya. Yaitu sama dengan A ditambah B kali X rata-rata. B itu mencarinya adalah si SXY dibagi SXX. Nah, di sini kita dapatkan tadi sigma XY adalah minus 23.500 dibagi dengan 11.700 juta. Itu sama dengan minus 0,002. Artinya negatinya negatif ya. Hanya kita cari 5.222 dikurang dalam kurung min 0,22. Min 0,002 dikali 95.000. Hasilnya adalah 5.225 ditambah 0,002 dikali 95.000 menghasilkan 5.225 ditambah 190 sama dengan 5.415. Sehingga persamaan yaitu P-nya sama dengan 5.415 dikurang 0,002 X rata-rata. Bagian B, Y sama dengan 5.415 dikurang 0,002 dikali 20.000. Nah, kemudian pada tahun 2020 ini dapatkan 5.400 dikurang 40 ya, bisa dikalikan kali 20.000 ya. 0,02 dikali 20.000 hasilnya 40. Maka kasus yang terjadi adalah kecelakaan yang terjadi adalah 5.375. Jadi jumlah perkiraan kecelakaan pada tahun 2022 adalah 5.375. Jadi perkiraan pada 2022 ya. Tadi tabelnya dari 2018 sampai 2021. Adalah 5.375 kejadian. Kemudian nomor yang ketiga ya. Seseorang yang menyelidiki pengaruh jam kerja pegawai di suatu perusahaan terhadap besar gaji yang diterima. Data yang dia peroleh disajikan dalam tabel jumlah jam kerja per hari 648778888. Kemudian juga besar gaji per bulan adalah 325455634. A. Gambarlah diagram pencah dari data tersebut. B. Jelaskan pengaruh jam kerja pegawai terhadap gaji yang diterima berdasarkan nilai R dan R kuadrat. Kita
Kita jawab untuk bagian A. Kita gambar saja seperti ini. Kita bukan ya. 42, 63, 74, 83, 84, 85, 75, ini 86. Ini adalah garis regresinya. Garis di antara 4,2, 6,3 dan semuanya 86. Kemudian bahagian B. Kita lihat, misalkan itu X jumlah pekerja dan Y adalah besar gaji per bulan. Jadi, X-nya sebagai variabel bebas dan Y adalah variabel terikat. N-nya adalah 8. Nah, sigma X adalah 6 tambah 4 tambah adalah 8 tambah 7 tambah 7 tambah 8. 3 kali hasilnya adalah 56. Sedangkan untuk sigma Y adalah 3 tambah 2 tambah 5 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 4 hasilnya 32. Kemudian kita cari rata-rata ya. Rata-rata X-nya sigma X per N. Berarti 56 dibagi datanya 8. 56 bagi 8 sama dengan 7. Untuk rata-rata Y juga 32 dibagi 8 hasilnya 4. Sigma dari X kali Y, jadi 6 kali 3 ditambah 4 kali 2 ditambah 8 kali 5 ditambah 7 kali 4 tambah 7 kali 5 ditambah 8 kali 6 ditambah 8 kali 3 ditambah 8 kali 4 hasilnya adalah 233. Kemudian sigma X kuadrat itu 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat tambah 8 kuadrat ditambah 7 kuadrat tambah 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 8 kuadrat itu sama dengan 406. Kemudian sigma Y kuadrat ya 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat itu hasilnya sama dengan 140. Kemudian kita lanjutkan. Kita mencari nilai R, yaitu salah satu rumusnya adalah sigma X kali dikurang N kali X rata-rata kali rata-rata per akar dari X sigma X kuadrat dikurang N kali X rata-rata X kuadrat rata-rata dikali akar Y kuadrat dikurang N dikali Y kuadrat Y rata-rata kuadrat. Sini tadi nilai X-nya 203 dikurang 8 kali X rata-rata kali Y rata-rata 7 kali 8 per 406 X kuadratnya tadi sigmanya dikurang 8 kali 7 kuadrat ya dikali 140 dikurang 8 kali 4 kuadrat. Maka diperoleh 233 dikurang 224 per 406 akar dari 406 kurang 392 dikali akar 140 kurang 128. Menghasilkan 233 kurang 2249, kemudian ini di bawah akarnya ada 14 dan di bawah sini adalah 12. Hasilnya menjadi 9 per akar 168. Di mana akar 168 adalah 12,96, jadi 9 dibagi 12,96 hasilnya 0,694. Artinya gradiennya R-nya positif ya, sorry. Jadi kalau kemudian R kuadrat sama dengan kita tinggal mengkuadratkan 0,694 dikuadratkan hasilnya 0,482. Nah, dari sini nilai R 0,694 artinya apa? Hubungan antara jam kerja yang gaji positif dan cukup kuat ya, karena 0,6-nya lebih kecil daripada R lebih kecil pada 0,8. Kemudian artinya secara umum semakin banyak jam kerja semakin besar gaji. Nilai R kuadrat sama 0,482 berarti sekitar 48,2% variasi dalam besar gaji dapat dijelaskan oleh lamanya jam kerja. Namun yang persenan yang 51,8 ini dipengaruhi oleh faktor lain di luar jam kerja, misalnya jabatan, kerja, tunjangan atau yang lain. Selanjutnya nomor yang keempat. Nah, ini ada Anto ingin memiliki hubungan antara durasi belajar siswa di rumah dengan rata-rata nilai UNBK. UNBK terdiri atas mata pelajarannya itu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan. Anto mendapatkan data yang dijadikan dalam tabel. Ya, ini tabelnya tidak usah saya bacakan semua ya. Satu misalnya mau siswa 1, durasinya 4 jam. Dia dapat bahasa Indonesia 80, matematika 70, bahasa Inggrisnya 80, dan mata pelajarannya 90. Coba kita cari yang jam pelajarannya sedikit, misalnya nomor 8. Satu jam pelajaran, belajarnya 1 jam saja, dia dapat 50 bahasa Indonesia, matematika 60, dia bahasa Inggrisnya 70, dan mata pelajaran jurusannya 50. Kemudian yang misalnya 3 ini, yang 12 ya, jadi bahasa Indonesia 80, matematika 90, 90 dan mata pelajaran jurusannya adalah 80. Nah, ya ini saja bacakan karena banyak sekali ya 820 data. Kita lanjut ke jawaban. Rata-rata UMBK untuk setiap siswa adalah rata-rata dari 4 mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan mata pelajaran jurusan. Nah, kita lihat rata-ratanya dulu sebagai perwakilan dari keempat mata pelajarannya. Tapi kita tulisnya di sini, misalkan X-nya itu durasi belajar, kemudian rata-rata nilai UMBK-nya.
Y rata-rata itu nilai bahasa Indonesia ditambah bahasa Inggris tambah mata pelajaran terusan per 4. Siswa 1 kita jumlahkan 80 tambah 70 tambah 80 tambah 90 bagi 4. Hasilnya 310 per 4 sama dengan 80. Dan siswa kedua 90 tambah 80 tambah 80 tambah 70 per 4, 320 per 4 hasilnya juga 80. Siswa ketiga 80 tambah 60 ditambah 90 tambah 80 per 4 hasilnya 310 per 4 juga 77,5. 4 ada, terus saya bacakan ya, siswa kelima ini 70 langsung saja. Siswa ke-6 itu 75. Siswa ke-7 rata-ratanya 62,5. Siswa ke-8 rata-ratanya 7,5. Siswa ke-9 rata-ratanya 67,5. Siswa 10 rata-ratanya 82,5. Siswa 11 rata-ratanya 62,5. Siswa 12 rata-ratanya 85. Siswa ke-13 rata-ratanya 87,5 dan siswa 14 rata-ratanya 72,5. Siswa 15 rata-ratanya adalah 60. Dan siswa ke-17, siswa ke-16 rata-ratanya 72,5. Siswa ke-17 rata-ratanya 60, siswa ke-18 rata-ratanya 60, siswa ke-19 rata-ratanya 70 dan siswa ke-20 rata-ratanya 80. Setelah kita tahu itu, kita tinggal buat lagi tabel baru ya, siswanya pertama, X-nya, kemudian Y rata-rata kita jadikan Y saja sebagai variabel baru, tapi tetap mirip ya, Y juga. Di sini 4, 6, 2, 6, 2, 3, 2, 80, 80, 75, 77,5, 80,5, 70, 75, 62,5. Selanjutnya 8 sampai 20 ini semuanya. Kemudian ini nilai yang menjadi acuannya. Jadi nilai rata-ratanya menjadi acuan sebagai variabel Y. Kemudian kita lanjut lagi, nilainya adalah jelas 20 tadi, kemudian sigma X-nya adalah 63, sigma Y-nya 1450, sudah tadi ya. Kemudian rata-ratanya kita carikan adalah 63 per 20 sama dengan 3,15, jadi saya tidak jumlahkan lagi ya. Sigma X-nya tadi langsung saja kita tambahkan hasilnya ya saja. Sigma Y juga sudah langsung kita tambahkan saja. Tinggal kita cari rata-ratanya ya. Sigma X bagi N 63 per 20 dan 3,15. Kemudian sigma Y per N sama dengan 1450 bagi 20, 72,5. Sigma X kali Y jadi 4 kali 80 tambah 6 kali 80 ditambah 2 kali 7,5 ditambah 6 kali 80,5 dan tambah 2 kali 70. Tambah 3,75 3 kali 75 ditambah 2 kali 60,5 ditambah 1 kali 50,5 ditambah 2 kali 60,5 ditambah 6 kali 82,5 dan seterusnya ya. Tidak usah bacakan semua. Hasilnya adalah 4.782, untuk sigma X kali Y. Sedangkan untuk X kuadratnya ini 4 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 2 kuadrat dan seterusnya ya. Tidak usah saya bacakan. Itu hasilnya kalau jumlahkan semua di kuadratnya hasilnya 249. Untuk sigma Y kuadratnya juga 80 kuadrat tambah 80 kuadrat ditambah 77,5 kuadrat tambah 87,5 kuadrat tambah 70 kuadrat dan ditambah dan seterusnya menghasilkan adalah 106.962,5. Nah, kemudian kita masukkan dalam rumus R ya. Di sigma XY dikurang N kali X rata-rata dikali Y rata-rata. Dikali per akar X sigma X kuadrat dikurang N kali X rata-rata kuadrat dikali akar Y kuadrat dikurang N kali Y rata-rata Y kuadrat. Kita masukkan saja, ini 782,5, X-nya tadi sudah ada, kemudian 20 datanya, jumlah data, kemudian rata-rata X-nya tadi adalah 3,15 dan rata-rata Y-nya 72,5 per. Nah, X kuadratnya tadi sudah kita dapatkan adalah 249, sigma X kuadratnya ini ya. 20 kali 3,15 rata-ratanya dikali dengan akar 106 ini ya, 106.920,5 ke 20 kali 72,5 kuadrat. Hasilkan 4.782,5 dikurang 4.567,5. Kemudian per 249 akar dari itu kurang 198,5 dikali akar 106.962,5 dikurang 105.125 menghasilkan yang di atas ini hasilnya adalah 215, yang di bawah akar itu adalah 50,5 dan di sini hasilnya adalah 1.837,5. Kita akarkan masing-masing dan dapatkan 215 per 7,11 dikali 40,87 atau kita kalikan di bawah hasilnya adalah 215 per 304,81.
Jadi R-nya itu sama dengan 0,705. R kuadratnya 0,705 kuadrat menjadi 0,497. Itu artinya apa? Nilai R 0,705 artinya korelasi positif dan cukup kuat antara durasi belajar dan rata-rata nilai UMBK. Jadi R kuadratnya sama dengan 49,7 ya persen. Dalam persen ini dengan 0,49. Kalau dikali persen menjadi 49,7%. Artinya setengah variasi nilai UMBK dapat dijelaskan oleh durasi belajar. Jadi ada 50% itu bisa dijelaskan dengan cara melihat durasi belajarnya. Yang lain itu ya mungkin faktor lainnya. Ya. Pengaruh semakin lama durasi belajar di rumah cenderung makin tinggi rata-rata nilai UMBK. Tapi masih ada faktor lain seperti bakat, metode belajar, kualitas mengajar, dan lain-lain yang mempengaruhi nilai. Yang jelasnya 49,7% itu dipengaruhi oleh durasi belajar. Kelebihnya itu dipengaruhi oleh yang banyak. Mungkin bakatnya, atau metode belajarnya, kualitas mengajar, atau hal yang lain yang mempengaruhi nilainya. Matematika Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.